teman-teman, bertemu lagi dengan Kanuro. Pada video kali ini kita masih akan membahas hubungan antara titik potong sumbu X dengan nilai diskriminan. Wah, seperti apa ya? Nah, teman-teman, sekarang kakak mempunyai fungsi kuadrat yang lainnya nih. Misalkan kakak mempunyai fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Nah, kalau kita mau cari titik potongnya dengan sumbu X, berarti gimana teman-teman? Kita buat nilai fx-nya menjadi 0 ya. Berarti 0 sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Nah, ini merupakan bentuk persamaan kuadrat ya teman-teman. Berarti kalian juga boleh nih menuliskannya seperti ini. X kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cari akar-akarnya ya. Oke, kakak akan gunakan cara pemfaktoran. Kalau x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 sama dengan 0 difaktorkan, berarti akan kita dapatkan x dikurangi 2, kemudian dikalikan dengan x dikurangi 2, sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai x-nya sama nih teman-teman, yaitu nilainya adalah 2. Gitu ya. Berarti kita bisa tuliskan bahwa titik potong, ini titik potong ya, grafik fungsi apa yang kita punya? Grafik fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 dengan sumbu x, yaitu di mana teman-teman? Yaitu di x-nya adalah 2, dan y-nya adalah 0. Ingat ya, nilai y itu sama dengan nilai fx. Maka titik potong grafik fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 dengan sumbu x adalah 2,0 maksud kakak. Jadi, grafik ini memotong sumbu x hanya di satu titik ya teman-teman. Nah, selain itu kita juga bisa mencari tahu titik potong grafiknya dengan sumbu x dengan menggunakan bantuan koordinat kartesius, teman-teman. Oke, kita coba gambarkan ya. Tadi kita punya fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Nah, kalau kita mau gambarkan grafiknya, berarti kita harus mencari tahu dulu nilai x, kemudian nilai y yang sama dengan nilai fx. Setelah itu akan didapatkan nilai x, y-nya. Bukan nilai ya, tapi titik. Titik x, y-nya. Oke. Kakak batasi di sini ya. Kita akan gunakan bantuan tabel nih teman-teman. Seperti ini. Nah, kakak akan pilih nilai x-nya adalah 0 sampai 4. Kalian juga boleh ya memilih nilai x yang lainnya. Asalkan merupakan bilangan real. Oke, 2, 3, dan 4. Oke, ini kakak batasi dulu. Kemudian selanjutnya kita cari nilai y-nya ya. Pertama kakak akan cari nilai f0. f0 berarti nilainya adalah 0 kuadrat dikurangi 4 dikali 0 ditambah 4. Sehingga hasilnya adalah 4 ya teman-teman. Nah, dengan cara yang sama kalian juga bisa dapatkan nilai fx yang lainnya nih teman-teman. Di mana kita substitusi nilai x-nya sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Nanti akan didapatkan nilai y-nya adalah 1, 0, kemudian 1, dan 4. Sehingga titiknya adalah 0,4, lalu 1,1, kemudian 2,0, 3,1, dan 4,4. Oke, ini kakak batasi ya. Seperti ini. Nah, kita sudah dapatkan nih 5 titik yang memenuhi fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Nah, selanjutnya kita tandai ya titik-titik tersebut pada diagram kartesius. Nah, kakak sudah punya nih diagram kartesiusnya. Sekarang kita tandai ya masing-masing titiknya. Yang pertama, 0,4. 0,4 berarti ada di sini ya. Selanjutnya 1,1. Berarti ada di sini nih kira-kira. Selanjutnya 2,0. Berarti ada di sini.
Kemudian 3,1. 3,1 berarti ada di sini nih teman-teman. Dan selanjutnya 4,4. Nih ya. Nah, kira-kira letak titiknya ada di sini. Selanjutnya, kalau kita sudah dapatkan titik-titiknya seperti ini, berarti kita hubungkan ya masing-masing titiknya. Oke, kakak hubungkan ya. Oke. Bentar, kakak ganti dulu ya pulpennya. Jadi berwarna merah. Oke, kita hubungkan ya masing-masing titiknya. Seperti ini. Nah, kira-kira inilah kurva parabola dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4. Nah, kalau kakak gambarkan lagi grafiknya pada koordinat kartesius dengan lebih rapi nih teman-teman, nanti akan didapatkan kurva parabolanya seperti ini. Wah, terlihat ya, ini adalah kurva parabolanya. Kemudian ini sumbu Y dan ini sumbu X. Kalau kita perhatikan, ternyata ini parabola dari fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x. Ini 4 ya. 4x ditambah 4 ini memotong sumbu x hanya di satu titik nih teman-teman. Di sini. Yaitu di titik 2,0. Nah, ternyata sama ya dengan cara kita yang pertama tadi. Jadi, kita bisa ketahui bahwa fungsi kuadrat x kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 yang memiliki satu akar penyelesaian memotong sumbu x, ya grafiknya memotong sumbu x hanya di satu titik, yaitu 2,0. Gitu ya teman-teman, ternyata mudah banget kan? Lalu bagaimana ya jika persamaan kuadratnya tidak mempunyai akar-akar real sebagai penyelesaiannya? Titik potong terhadap sumbu x-nya menjadi seperti apa ya? Nah, untuk mengetahuinya, kalian simak video selanjutnya ya maksud kakak. Tetap semangat belajar, sampai jumpa!